Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, untuk materi kita pada hari ini yaitu berhubung pada mata kuliah olahraga rekreasi adalah program olahraga rekreasi inovasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang eh, program dari olahraga rekreasi inovasi itu apa aja gitu, bentuknya apa dan bagaimana. Nah, di sini ada beberapa yang harus saya jelaskan tentang program dari olahraga rekreasi. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya membuat sebuah program, pasti kita akan membuat yang namanya perencanaan. Nah, apa sih perencanaan itu? Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Nah, sebelum kita melakukan sebuah rencana, sebelum kita melakukan sebuah program, pasti kita itu melakukan yang namanya perencanaan. Perencanaan dulu, apa itu perencanaan yang membuat tujuan dari sebuah program itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan dulu dengan matang. Dari mulai awal pondasinya itu adalah rencana, dari mulai awal, akhir, sampai ke depannya itu kita harus melakukan perencanaan. Karena itu adalah suatu penentuan dari tujuan kita melakukan suatu kegiatan tersebut atau organisasi tersebut. Jadi saya katakan pada dasarnya perencanaan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat mendasar dan sangat-sangat penting gitu ya. Baik, jadi sebelum kita melakukan perencanaan pun ada hal-hal penting yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu minat, karakteristik, kebutuhan, dan kapabilitas individu harus dipertimbangkan ketika merencanakan program rekreasi. Nah, kita harus melihat gitu. Yang pertama minat dan karakteristik dari apa yang mau kita rencanakan, orang yang mau kita rencanakan gitu. Misalnya saya ambil contoh, kita mau merencanakan bentuk kegiatan olahraga rekreasi di indoor atau di outdoor. Kita harus melihat gitu karakteristik orang yang ingin melakukan kegiatan tersebut. Dia apakah karakteristiknya itu adalah aktif atau karakteristiknya itu dia pasif. Jadi kita harus melihat minat dan kebutuhan. Kalau kebutuhannya apa? Kita tujuan dari untuk melakukan kegiatan olahraga rekreasi ini tujuannya apa gitu. Oh, tujuannya misalnya saya ambil contoh tujuannya untuk melatih komunikasi antara teman yang satu dengan teman yang lain. Berarti kita harus membuat bentuk permainan di mana untuk melatih dia komunikasi, minatnya komunikasi, kebutuhannya apa, lalu kapabilitasnya itu bentuknya seperti apa, itu harus kita lihat. Jadi agar program yang kita lakukan, yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Jadi kita harus melihat dulu minat dari orang atau subjek yang akan kita ini kan gitu, yang akan kita tuju. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, minat, rekreasi, dan keahlian individu bisa ditentukan berdasarkan fenomena kultural, ekonomi, keagamaan, dan sosial yang menandainya. Nah, ini maksudnya ini minat, rekreasi, dan keahlian individu ini sama seperti yang tadi gitu. Jadi kita melihat dulu karakteristik dan minat, kebutuhan dari orang atau subjek yang akan kita berikan melalui program tersebut gitu. Lalu rekreasi harus direncanakan secara kooperatif. Ya, rekreasi itu harus dilakukan dan direncanakan tuh secara kooperatif. Jadi ada komunikasi antara dua belah pihak gitu. Tidak hanya komunikasi antara satu peserta aja, tapi harus dua. Jadi gini, saya ambil contoh, misalnya Anda mau bikin bentuk permainan, bentuk tujuan dari permainan olahraga rekreasi, misalnya melatih komunikasi. Jadi bukan hanya kepada pesertanya aja yang dapat memberikan dampak itu, tapi
juga kepada komunikasi tersebut kepada mentor atau kepada orang yang lebih ini gitu. Jadi harus dilihat kooperatif ya, direncanakan secara kooperatif, ini maksudnya ada komunikasi dua arah seperti itu. Lalu yang keempat, perencanaan program memerlukan agar standar nasional dimodifikasi sesuai kondisi setempat. Nah, perencanaan program seperti ini memerlukan standar. Iya, standar itu maksudnya tujuan gitu, batasan kita seperti apa gitu. Agar ke depannya agar mampu gitu. Ternyata standarnya harus seperti ini, minimal saya ambil contoh, minimal para peserta didik tersebut mampu untuk melakukan komunikasi antar sesama teman, tidak bersifat tidak apatis, menghargai, seperti itu, itulah standarnya. Maka perencanaan program yang harus kita lakukan itu sesuai dengan kondisi setempat gitu, apa gitu. Kita melihat kan tadi di awal kita sudah meletakkan karakteristik dan kebutuhan individu untuk melakukan program rekreasi. Nah, itu kan di awal. Nah, di akhir, apalagi di nomor 4, tadi kan kita ada standar yang harus kita capai. Ada standar yang harus kita lakukan, dan itu dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di setempat kita. Oke. Nomor 5, peluang-peluang harus tersedia untuk individu agar dapat melayani orang lain dan mendapatkan kepuasan pribadi. Peluang-peluang harus tersedia ya untuk individu. Maksudnya ini bagaimana peluang tersebut dapat kita melayani orang lain dan mendapatkan kepuasan pribadi. Jadi ketika kita melakukan program olahraga rekreasi, peluang-peluang tersebut itu harus ada gitu agar orang yang subjek yang kita berikan tadi mendapat kepuasan secara pribadi. Maksudnya kepuasan di sini dalam arti mereka menyadari apa yang mereka lakukan, mereka mendapat dampak yang positif gitu setelah melakukan program dari olahraga rekreasi, baik itu dari kesegaran jasmaninya, baik itu psikisnya maupun secara sosial. Itu dia ya maksudnya. Selanjutnya, program-program rekreasi harus memberikan banyak aktivitas. Iya, jadi namanya program dari rekreasi, olahraga rekreasi ataupun program dari rekreasi harus banyak aktivitas. Jadi tidak monoton hanya itu aja gitu. Jadi harus berkesinambungan. Jadi aktivitasnya itu harus banyak seperti itu. Selanjutnya, program rekreasi harus berupaya membantu setiap orang dalam menunjukkan standar perilaku manusia yang berterima. Nah, ini sama seperti tadi di nomor 4, jadi kita harus punya standar apa tujuan kita untuk melakukan program ini. Oh, untuk seperti ini agar dapat melatih komunikasi atau kerja sama tim. Jadi kita harus punya standar dalam melakukan perencanaan gitu. Apa yang harus kita tuju. Lalu yang ke-8, partisipan dalam program rekreasi tidak boleh dimanfaatkan misalnya sebagai alat untuk mencari uang atau kepentingan pribadi. Nah, ketika kita membuat yang namanya program rekreasi, kita harus melihat kebermanfaatannya ini bagi orang banyak. Bukan hanya untuk bukan dan tidak boleh, itu sudah digarisbawahi, tidak boleh untuk mencari uang atau kepentingan pribadi. Ya, jadi bagaimana kita membuat program tersebut dapat dimanfaatkan, dapat dirasakan manfaatnya untuk orang lain gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir, sebelum kita melakukan perencanaan, yang harus kita pikirkan hal-hal penting nih yang terakhir yaitu rekreasi harus dievaluasi secara terus-menerus untuk menentukan bagaimana tujuan-tujuan dicapai dengan investasi yang ada. Nah, dalam rekreasi kita harus melakukan evaluasi. Jadi ketika program tersebut sudah berjalan, sudah perencanaannya sudah matang, misalnya kita harus mengevaluasi, harus berpikir lagi ulang, apakah ini betul, apakah ini tidak betul, ataukah seperti apa. Jadi harus terus-menerus dievaluasi, gitu ya. Selanjutnya,
faktor agar proses inovasi olahraga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ketika kita melakukan program untuk olahraga rekreasi, ya proses yang harus itu bisa diterima oleh masyarakat gitu, agar program tersebut berjalan dengan baik. Ya, tadi kan sudah kita bahas ya, yang terakhir tadi rekreasi itu jangan mementingkan untuk kepentingan pribadi, tapi harus dimanfaatkan, program tersebut harus bisa kebermanfaatannya tuh banyak gitu ya. Apa aja itu yang pertama itu faktor biaya. Faktor pembiayaan. Ketika faktor pembiayaan ini tidak sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan masyarakat sekitar kita, maka tidak akan berjalan yang namanya program dari olahraga rekreasi. Jadi ketika kita membuat suatu program, membuat suatu perencanaan atau usaha, badan usaha, kita harus melihat dulu kondisi dari masyarakat setempat. Apakah perekonomian masyarakat setempat itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Kalau menengah ke bawah, maka biaya yang harus kita keluarkan atau kita berikan kepada masyarakat itu ya harus sesuai dengan perekonomian dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Jadi faktor pembiayaan ini sangat-sangat penting gitu ya. Selanjutnya yaitu kapabilitas. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi bagaimana cara kita melakukan komunikasi dua arah dan kira-kira program tersebut ini mampu untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat atau tidak gitu ya. Yang selanjutnya itu resiko yang muncul akibat inovasi. Kita harus berpikir kira-kira ketika kita membuat suatu program dari olahraga rekreasi ini dan bisa diterima oleh masyarakat, ada nggak dampak negatif atau positif ketika kita membuat program ini gitu. Itu harus kita pikirkan, harus kita tahu gitu resiko yang akan muncul akibat inovasi yang kita berikan ini gitu. Apakah berdampak baik atau berdampak negatif kebalikannya gitu. Kita harus sudah tahu gitu ya. Selanjutnya tingkat keandalan. Nah, kira-kira program yang kita buat ini tingkat keandalannya itu sampai mana gitu, sampai sejauh mana tingkat keandalannya? Apakah hanya masuk kepada lapisan masyarakat yang menengah ke atas saja atau tidak masuk kepada malas atau sebaliknya gitu. Jadi kalau kita buat program olahraga rekreasi inovasi ini, saya sarankan dapat diterima oleh seluruh lapisan agar program yang kalian buat dapat berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya keterlibatan. Nah, keterlibatan di sini dalam arti siapa yang masuk ataupun siapa yang bertanggung jawab dalam proses pembuatan inovasi dari olahraga rekreasi ini gitu. Apakah perangkat desa juga kalian ikut sertakan atau hanya orang-orang tertentu saja gitu. Nah, keterlibatan ini lebih kepada humas. Jadi siapa yang bisa masuk atau siapa yang dapat melakukan kerjasama atau sponsorship dalam melakukan proses olahraga rekreasi yang kalian buat gitu ya. Lalu sosialisasi. Nah, ini sosialisasi juga hampir sama dengan keterlibatan. Jadi siapa kira-kira yang dapat program tersebut ini harus dapat disosialisasikan gitu dengan sebaik mungkin agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya, dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan sempurna. Nah, yang terakhir kompleksitas. Jadi jika semua faktor-faktor ini dapat diinikan, maka dapatlah dia secara kompleks. Jadi harus semua berjalan dengan sesuai dengan alurnya seperti itu. Nah, ini dia.
Bentuk dari program olahraga rekreasi itu ada 2 ya, yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu memajukan olahraga dan event olahraga. Nah, ini ada 2 bentuk nih. Jadi yang pertama itu memajukan olahraga dan event olahraga, yang kedua yaitu mengembangkan olahraga massal. Jadi nanti kalian tinggal pilih kira-kira bentuk program olahraga rekreasi mana yang bakalan Anda pilih gitu ya. Salah satu mau memajukan olahraga dan event olahraga atau mengembangkan olahraga massal. Nah, ini nanti yang akan menjadi tugas kalian, kira-kira mana ya stylenya saya gitu dalam melakukan program dari olahraga rekreasi inovasi. Nah, ini nanti saya minta tentang dokumentasinya, terus saya minta bagaimana lah proposal Anda ini gitu bisa diajukan, berlanjut, atau bagaimana. Nah, kita bahas dulu. Memajukan olahraga dan event olahraga. Nah, di sini apa sih itu memajukan olahraga dan event olahraga ya? Yang pertama memajukan olahraga pendidikan. Nah, memajukan olahraga pendidikan ini saya ambil contoh O2SN itu misalnya kan itu yang lagi ngetren sekarang tuh olahraga pendidikan tapi dia jatuhnya ke olahraga prestasi gitu. Jadi dia dari olahraga pendidikan dulu baru berlanjut ke olahraga prestasi gitu kan. Nah, selanjutnya memajukan olahraga rekreasi. Nah, olahraga rekreasi ini kita mau bikin program misalnya ada di daerah tempat tinggal kalian, misalnya ada waduk gitu pun atau ada apa namanya kolam gitu kan. Nah, kalian mau bikin suatu olahraga rekreasi nih misalnya buat flying fox ataupun buat jadi taman wisata air. Nah, itu salah satu dari memajukan olahraga rekreasi. Nah, yang ketiga, meningkatkan penjualan produk olahraga atau industri olahraga. Nah, di sini saya ambil contoh misalnya Anda bikin usaha untuk produk dari olahraga gitu kan atau membuat suatu industri sendiri memproduksi sendiri penjualan dari kaos olahraga yang disablon, misalnya seperti itu. Lalu yang keempat, konsep praktis pembinaan dan pengembangan olahraga. Nah, di sini konsepnya, saya ambil contoh, tadi ada teman kalian mengatakan, Bu, saya sudah buat suatu program, misalnya dia melatih di daerah kompleks rumahnya itu tentang melatih karate misalnya atau melatih taekwondo ataupun silat. Nah, itu bisa dijadikan dalam bentuk dari program olahraga rekreasi pada memajukan olahraga dan event olahraga di konsep praktis pembinaan dan pengembangan olahraga. Nah, ini misalnya dia melatih anak-anak sekitar tersebut untuk melakukan kegiatan yang berbau tentang olahraga rekreasi gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir menghadirkan negara dalam pembangunan olahraga. Menghadirkan negara dalam pembangunan olahraga. Baik, selanjutnya yang kedua mengembangkan olahraga massal. Nah, olahraga massal ini artinya diikuti oleh seluruh lapisan tanpa ada paksaan dan tanpa ada misalnya oh harus orang tua, harus laki-laki, harus perempuan, tidak, tapi seluruh lapisan. Jadi mengembangkan olahraga massal ini bentuknya seperti itu. Nih, saya ambil contoh tentang CFD, Car Free Day misalnya kan. Nah, di Car Free Day setiap hari Minggu misalnya di lapangan Merdeka ataupun di lapangan rumah kalian, kalian beberapa kegiatan di situ, misalnya ada ini senam, aerobik, ataupun banyaklah bentuk kegiatan, main sepeda, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kegiatan ruang terbuka olahraga masyarakat. Nah, ini dia. Berupa sanggar senam, lapangan futsal, alun-alun, lapangan perkampungan, serta berbagai bentuk sarana rekreasi keluarga yang sekarang ini marak dikembangkan di beberapa kota di tanah air. Nah, misalnya ada yang di sini tadi kemampuannya itu aerobik, misalnya kayak gitu kan. Nah,
Kalian bisa membuka sanggar aerobik, sanggar senam untuk ibu-ibu yang ada di sekitar rumah kalian gitu, agar bisa lifestyle-nya itu adalah olahraga misalnya seperti itu, atau ada modal untuk membuka lapangan futsal di dekat rumah, nggak masalah buatnya. Jadi yang penting program tersebut harus berjalan sesuai tadi yang Ibu jelaskan. Baik itu perencanaannya dan dipikirkan segala sesuatu sebelum melakukan pengembangan olahraga tersebut. Nah, jadi di sini nanti tinggal dipilih ada 2 program dari olahraga rekreasi yang harus dikembangkan. Kita sebagai masyarakat umum ya, kita sebagai masyarakat olahraga, penggiat olahraga, kita praktisi olahraga, dan kalian adalah generasi penerus dari kami semua. Jadi saya berharap untuk next ke depan 4 atau 5 tahun yang akan datang bisa mengembangkan dari program olahraga rekreasi ini, tinggal dipilih antara 2 ini ya. Kalian fokusnya kemana, lifestyle-nya kemana, misalnya kan memajukan olahraga dan event olahraga atau mengembangkan olahraga massal. Nah, kalau nanti mengembangkan itu kan secara detail udah Ibu jelaskan bentuknya seperti apa, bagaimana. Jadi Ibu harap ke depannya bisa bisa menjadi orang yang sukses, bisa mengembangkan program dari olahraga rekreasi, bisa mengembangkan bentuk-bentuk dari olahraga rekreasi gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum.